Brian Johnson, orang yang melakukan segalanya untuk berumur panjang hingga 200 tahun. None of us live forever, except Brian Johnson. Just kidding. Bahkan dia mengklaim dirinya sebagai orang yang tersehat di dunia. Have the best comprehensive biomarkers. Mengkonsumsi ratusan pil setiap hari, keluar dari podcast karena kualitas udara India yang buruk. Yeah. Thank you for having me. Menanam sayuran untuk memastikan benar-benar alami tanpa pestisida, dan menghabiskan 2,6 miliar rupiah setiap bulannya untuk kesehatan dan percobaan penelitian di tubuhnya. Jika kita melihat kondisi kesehatan manusia saat ini memang sangat-sangat buruk. Banyak anak muda yang terkena gagal ginjal. Pak, kok bisa anak muda sekarang malah jadi gagal ginjal tuh prosesnya gimana itu? Kasus gagal ginjal pada anak muda tuh makin banyak. Diabetes meningkat 4 kali lipat dari tahun 90. Kanker diprediksi WHO meningkat 70% di tahun 2050. 41 juta orang meninggal di tahun 2019 karena penyakit kronis. Lalu datangnya Brian Johnson, orang yang membuat protokol anti penuaan untuk menolak kematian dan hidup selama 200 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin manusia sekarang bisa mencapai umur 200 tahun? Mengingat umur rata-rata manusia 73 tahun. Apakah bisa protokol anti penuaan Brian Johnson diterapkan pada kita yang memiliki kegiatan super sibuk, atau lebih efektif gaya hidup Mbak Kerto yang sudah terbukti sehingga dapat berusia 103 tahun? Dan jangan-jangan protokol yang diciptakan oleh Brian Johnson adalah cara Brian untuk mencari keuntungan jika kita melihat masa lalu. Tapi sebelum menjawab itu, mari kita menyelam bagaimana masa lalu Brian Johnson. Guy's just crazy. He's not crazy. He's smarter than probably almost all. Brian Johnson lahir 22 Agustus tahun 1977. Seorang pengusaha dari Amerika, penulis, dan penyedia modal untuk perusahaan startup. Tahun 2007, dia mendirikan perusahaan Braintree yang kemudian menjadi perusahaan dengan pertumbuhan tercepat dan terjual pada PayPal sebesar 800 juta US dollar di tahun 2013. Dengan kesuksesan tersebut, Brian mulai terjun pada bidang usaha kesehatan. Di tahun 2014, dia mendirikan OS Fund, perusahaan yang mendukung para ilmuwan dan pengusaha untuk mengembangkan teknologi dan platform di bidang genomika, biologi sintesis, terapi berbasis komputasi, material, dan diagnostik. Brian terus melanjutkan kiprahnya di dunia kesehatan dengan mendirikan Kernel pada tahun 2016. Perusahaan yang fokus membangun perangkat keras untuk mengukur aktivitas otak, digunakan untuk membantu orang lumpuh berkomunikasi atau orang dengan tantangan kesehatan mental mengakses terapi dengan teknologi terbaru. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia kesehatan, Brian Johnson semakin tertarik dan fokus pada perusahaan di bidang kesehatan. Mungkin pentingnya kesehatan di era sekarang untuk menjaga kelangsungan hidup, dan akhirnya pada 2021 dia mengumumkan sebuah protokol anti penuaan yang disebut Project Blueprint. Mbah Kerto, kakek 103 tahun, membeli mobil mewah dengan uang sekarung di usianya yang telah menginjak 1 abad. meski usianya menginjak 103 tahun. Mbah Kerto, kakek berusia 103 tahun. Ini adalah Mbah Kerto, seorang kakek yang berprofesi sebagai petani dengan usia 103 tahun. Masih aktif berkebun, masih aktif mencangkul, bahkan dia masih bisa mengendarai Pajero Sportnya di daerah pegunungan. Dan yang pastinya tidak menghabiskan 2 miliar rupiah per bulan untuk berumur 1 abad lebih. Setelah mencari dan mencari, ternyata terdapat persamaan antara gaya hidup Mbah Kerto dengan protokol Blueprint milik Brian Johnson. Jika kita melihat rutinitas Brian di video YouTube-nya, sangat-sangat tidak mungkin menerapkan apa yang Brian lakukan. Tapi jika kita melihat kebiasaan Mbah Kerto, mungkin dapat kita biasakan. Mari kita cari tahu. Jika kita membuka website Blueprint, maka kita akan tahu bahwa protokol anti penuaan ini fokus terhadap 5 hal, yakni tidur, diet, aktivitas fisik, sosial, dan menghindari hal-hal yang adiktif serta buruk bagi tubuh. Khusus untuk Brian memang tidak bisa kita tiru karena dia mengkombinasikan teknologi, diet yang sangat ketat, dan suplemen yang cukup mahal untuk percobaan penelitiannya.
Contohnya seperti terapi cahaya merah, pemantauan rutin terhadap 70 organ tubuhnya, penggunaan alat untuk menganalisis tidur, stres, berat badan, pertukaran plasma dengan anaknya, suplemen 50 hingga ratusan pil setiap hari, Taking over 100 pills a day. menjadi vegan, dan menanam sayurannya sendiri untuk memastikan kealamiannya. I looked into growing my own food, either here or locally. Dan mari kita bandingkan dengan kebiasaan Mbak Kerto yang sudah berusia 103 tahun dengan menggunakan 5 fokus protokol Blue Brain. Yang pertama, tidur. Brian adalah orang yang memiliki rekor sempurna dalam 8 bulan dengan tidur dari jam setengah 9 malam dan bangun jam 5 pagi. Sedangkan Mbak Kerto setiap jam 6 pagi pergi ke sawah dan berkebun setiap hari. Dan sangat tidak mungkin melakukan tidur begadang kemudian esoknya jam 6 pagi pergi ke sawah untuk berkebun setiap hari. Kemudian diet. Brian tidak memakan daging, seorang vegan, dan menanam sayurannya sendiri untuk menghindari bahan kimia seperti pestisida. Sama dengan Mbak Kerto, dia adalah seorang vegan dan tidak memakan daging. Keliru makanan itu loh. Nah, kalau keliru makanan kebanyakan ikan, sapi, babat, kolesterolnya kebaan. Kalau Mbak Kerto Makan sayur. sayur apa tuh? Sayur tahu tempe, sayur gobes, wortel, makan daun pepaya itu. Dia juga menanam sayurannya sendiri sebagai seorang petani. Dalam salah satu video, coba kita lihat sayuran yang dimakan oleh Mbak Kerto ini. Di sini jenisnya sangat-sangat beragam. Para ahli diet mengatakan setidaknya kita harus makan 30 jenis sayuran setiap minggunya. Aktivitas fisik, latihan Brian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 3 hari latihan kekuatan, 3 hari latihan kardio dengan target 150 menit setiap minggunya. Sedangkan Mbak Kerto jam 6 sudah di ladang, olahraganya mencangkul dan berkebun dari pagi hingga sore. Olahraga Olahraga, macul, masih kuat. masih kuat. Kalau ke sawah berangkat jam berapa, Pak? Jam 6, Jam 6 itu ngapain aja? ya macul, atau ya motong pohon, ya macam-macam kerjaan itu loh. Sosial. Brian percaya hubungan sosial sekitar kita yang bermakna dapat mempengaruhi kesehatan kita. Mbak Kerto hidup di daerah Ranupani yang merupakan daerah pegunungan yang hubungannya sangat erat dengan tetangganya. Contohnya seperti gotong royong. Adiktif. Dalam protokol Blue Brain menyarankan untuk menghindari hal-hal yang adiktif seperti rokok, vape, sosial media, pornografi, makanan instan, junk food, dan hal yang lain membuat kita candu. Mbak Kerto, dia tidak merokok, tidak ngopi, apalagi sosial media. Bahkan dia membeli Pajero Sport dengan membawa 1 karung sak yang berisi 500 juta lebih. Hal tersebut adalah persamaan antara gaya hidup Brian Johnson dan Mbak Kerto. Kita masih bisa hidup sehat dengan fokus terhadap 5 protokol Blue Brain milik Brian Johnson tanpa mengeluarkan uang yang sangat banyak setiap bulannya seperti yang dilakukan oleh Brian. Perbedaannya, Mbak Kerto hanya melakukan gaya hidup tradisional yang kembali ke alam, sedangkan Brian menggunakan suplemen harganya sangat mahal, diet dengan ketat, dan teknologi terbaru untuk percobaan penelitian dan menolak penuaan. Tapi apakah ambisi Brian untuk menolak penuaan, kematian, dan hidup selama 200 tahun bisa dilakukan? Lalu apakah ini hanya permainan bisnis Brian dan percobaan penelitian? Karena para ahli penuaan mengatakan hal yang dilakukan oleh Brian memiliki resiko yang sangat riskan dan membahayakan. Mari kita lanjutkan pembahasan. Berikut adalah data manusia tertua di dunia. Kalman hidup hingga usia 122 tahun, Kimura 116 tahun, Morera 117 tahun, Renden 118 tahun. Data membuktikan bahwa tidak ada orang yang berusia 125 tahun ke atas. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Brian dengan mencoba segala cara melakukan penelitian, percobaan, hal-hal yang baru menuai kritik oleh para ahli penuaan. Salah satunya Dr. Charles Brenner, ahli biokimia yang mempelajari umur panjang dan penuaan, mengatakan kita semua memiliki gen serupa yang membatasi usia kita. Tidak ada dalam protokol Brian yang akan mengubah rentang hidup maksimalnya. Ada orang yang memiliki usia ratusan tahun dan tidak ada satupun orang tersebut memiliki gaya hidup ketat seperti Brian. Bahkan Andrew Tate mengatakan praktik yang dilakukan oleh Brian adalah praktik yang menipu dan
penuh omong kosong. Brian semakin banjir kritikan ketika dia mulai menjual berbagai suplemen dan snack yang harganya sangat tidak masuk akal. Dia juga menjual alat dan jasa pengetesan kondisi tubuh seharga $375. Kritik lain datang dari Dr. Andrew, seorang ahli biologi yang mempelajari penuaan. Dia merujuk pada essential capsule yang dijual oleh Brian seharga $49. Dia menulis di X atau Twitter, jika dalam 1 bulan butuh $100 untuk membeli 2 botol kapsul Blueprint, saya akan menggunakan $100 dalam 1 bulan pertama untuk membeli sepatu, dan sisanya dalam 11 bulan, $1.100 tersebut saya akan belanjakan untuk membeli sayuran. Selain mengkritik mahalnya suplemen yang dijual oleh Brian, dia juga mengkritik tentang bahan kandungan yang belum teruji keefektifannya untuk menunda penuaan, dan malah meningkatkan resiko kematian. The Liver Doc secara terbuka menuduh Brian melakukan penipuan, mengatakan bahwa suplemennya tidak lebih dari sekedar minyak ular yang terlalu mahal, tanpa dukungan klinis yang nyata. Tentunya, Brian bukanlah seorang yang bodoh jika kita melihat masa lalunya, yang berhasil menjual perusahaannya sebesar $800 juta. Mungkin ada alasan lain kenapa dia mendirikan Blueprint, meski dia bilang keuntungan bukan menjadi target utamanya. Jika kita lihat bagaimana besarnya industri anti penuaan berdasarkan survei, nilainya mencapai $63 miliar. Di tahun 2031, diprediksi akan meningkat $87 miliar. Bahkan di negara kita, Indonesia, mulai banyak orang-orang yang memperhatikan kesehatan tubuhnya dengan memulai olahraga. Dan di daerah Brian Johnson terjun dalam bisnis kesehatan. Tapi menurut pendapat kalian, apakah Brian Johnson memiliki niat baik dengan mengajak kita agar bisa berumur panjang dan memperhatikan kesehatan, atau semua yang dia lakukan hanyalah sebuah bisnis dan penipuan? Salurkan pendapat kalian di kolom komentar.